Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, baik kita yang ada dalam ruangan maupun saudara-saudara yang mengikuti melalui ibadah online. Semoga hari Minggu seperti ini kita diberkati dalam ibadah-ibadah kita. Karena itu kita akan memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri dan kita akan masuk di dalam ibadah kita dengan pujian sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, ayat 1 sampai 3. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan terambil sebagai nats pembimbing dalam Mazmur 126 ayat yang ke-6 mengatakan demikian.
Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya ulang sekali lagi. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Jemaat dipersilakan berduduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Saya percaya hari ini kita semua, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan untuk kita semua dan sukacita besar. Kami juga mengucapkan shalom kepada jemaat yang mengikuti ibadah online kita pada hari ini. Biar kiranya sukacita surga ada di tengah-tengah kita dan selalu menyertai kita dalam segala hal. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh beribadah. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Selami kasih-Mu
percaya hari ini yang datang, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pulihkan. Kita katakan, Engkau ada bersama-sama kita Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Tuhan biarkan kita.
semua masalah, rintangan, apapun yang kami alami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu bertindak dan memberikan pertolongan kepada kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan bebaskan dari masalah yang ada. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari masalah yang ada. Semua pun itu Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus dahsyat dan Tuhan Yesus luar biasa di dalam hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sertai kami semua Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita kita hari ini? Mari berikan salaman ke kiri dan ke kanan, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Berikan senyum ke kiri dan ke kanan. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Tuhan kita yang dahsyat. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku, Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Kita katakan masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku, Dia girakanku. Berikan senyum kiri kananku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku, Dia girakanku, Dia girakanku, Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku, Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku.
kita semua. Mari Bapak Ibu. Silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita rindu mendengarkan suara Tuhan. Biarlah Roh-Mu melawat hati kami. Kita rindu Tuhan hadir. Tuhan
ini Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ya Tuhan, pagi ini kami sungguh merindukan lawakan Tuhan. Kami siap dilawat oleh Tuhan. Kami siap menerima peneguhan dari Tuhan. Dan pagi ini biarlah firman Tuhan berbicara kepada kami. Betapa Tuhan itu sungguh baik. Tuhan itu baik. Dan kami selalu menerima kebaikan Tuhan dalam segala situasi kami. Teguhkan kami dengan firman-Mu. Dan Roh Kudus berbicara bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan, kita tetap semangat. Dan hari ini tema kita adalah Tuhan baik. Ratapan 3 ayat 21 sampai 25 berkata demikian ya. Mari kita membukanya bersama-sama. Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 25. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Di rumah jemaat sekalian bisa membaca keseluruhan kitab ratapan ini ya, secara berurutan. Ya, kitab ratapan ini dinamakan ratapan karena isinya ratapan atau gitu ya, atau tolong, pokoknya meratap. Meratap ini bukan sekedar mengeluh, tetapi dalam keluhan itu ada satu hampir keputusasaan. Tidak tahu harus buat apa, jadi meratap Tuhan tolong. Jadi tidak hanya Tuhan tolong, tidak, tapi Tuhan tolong. Jadi meratap, Tuhan tolong, meratap. Mengapa meratap? Karena tidak tahu lagi harus bikin apa. Karena dalam segala situasi yang dihadapi terasa buntu dan harus dihadapi segala penderitaan-penderitaan. Ya, dengan melihat sebetulnya sedikit latar belakang kitab ratapan ini yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Nah, biasanya kitab ratapan ini dibacakan pada hari ke-9 dalam bulan Ab atau pertengahan Juli kira-kira ya. Nah, dibacakan kitab ratapan ini adalah untuk memperingati kerusakan, penghancuran kota Yerusalem, kerusakan bait suci, kerusakan kota-kota besar, bahkan pembuangan ke Babel. Jadi orang-orang yang ada di Yerusalem itu hampir semua dibunuh, disiksa. Kemudian yang ditinggalkan hanya yang tua-tua, anak-anak yang sudah tidak berdaya, ya, sisa sedikit. Tapi yang keturunan raja, bangsawan yang pintar dibuang ke Babel, termasuk Daniel dan kawan-kawan. Nah, jadi dalam kitab ini adalah satu ratapan, ada tangisan Yeremia dan ratapan seluruh bangsa. Mengapa? Karena itu kerusakan, penghancuran Yerusalem, hancurnya keturunan Raja Daud. Mengapa demikian meratap? Oleh karena Raja Kerajaan Israel atau Yerusalem, Yehuda adalah waktu menjadi satu kerajaan yang luar biasa dan Daud sangat terkenal. Tetapi hari itu dihancurkan, kerajaan Babel menyerang itu semuanya, hancur, dibuang, dan dengan kejamnya menyiksa penduduk Yerusalem. Dan akhirnya terjadi tangisan, ratapan, seorang ibu kehilangan anaknya, kehilangan harta benda dan seterusnya. Jadi ada satu tangisan yang luar biasa, termasuk yang dibuang ke Babel. Jadi ada kegetiran, ada penderitaan
biasa pada waktu itu. Ini bukan perang biasa, bukan siksaan biasa, tapi betul-betul ada kekejaman yang dihadapi, disaksikan. Ya, bahkan raja pun juga bisa dicungkil tuh matanya. Jadi begitu kejam, luar biasa dahsyat. Dan Yeremia menyaksikan kehancuran Yerusalem, kehancuran bait suci. Kehancuran bait suci, karena bait suci melambangkan kejayaan bangsa Israel. Oleh karena Allah itu berarti hadapi, ketika besok dihancurkan dan Allah mengizinkan itu, maka semuanya hancur. Jadi bangsa ini sudah kehilangan masa depan dalam semua aspek. Ipolexos hankarnya hancur. Itu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, nol, hancur. Yang ada adalah siksaan, penderitaan luar biasa. Sehingga ketika dia katakan, yang kuingat adalah ipuh dan racun. Apa ipuh dan racun? Ini sama-sama racunnya dan sama-sama berbahaya. Kalau racun ya masih bisa ditawar, diberikan penawar. Tapi kalau ibu ketika masuk ke syaraf nggak bisa apa lagi, tidak ada obat satupun dan lumpuh secara perlahan dan ada sakit yang luar biasa. Ibu dan racun artinya adalah segala penderitaan mereka itu digambarkan dengan ibu dan racun. Dan bangsa ini sadar bahwa Tuhan menimpakan ke atas mereka segala penderitaan, kegetiran, kengerian, tekanan, dan kegetiran, kepahitan. Tuhan memang timpakan kepada bangsa ini sebagai hukuman oleh karena dosa, pemberontakan kepada Allah, dan juga dosa penyembahan berhala. Jadi kita lihat bahwa penyembahan berhala ini begitu dahsyat dampaknya, dosanya, hukuman Tuhan kepada bangsa Israel ini betul-betul dibuat, sudah berulang kali diperingatkan, tetapi bangsa ini jatuh lagi dalam dosa. Nah, sehingga akhirnya Tuhan betul-betul marah dan hancurkan itu semuanya. Dosa pemberontakan mereka yang sudah berulang kali, terakhir penyembahan berhala yang betul-betul Tuhan buat, Tuhan hukum sedemikian rupa yang luar biasa. Sehingga ketika dia katakan, yang kuingat ipuh dan racun, ya. Ketika ipuh dan racun itu ada suatu penderitaan yang tidak bisa lagi dielakkan, harus dihadapi, penderitaannya harus dialami, penderitaan keputusasaan, tekanan, kegetiran, kepahitan yang luar biasa, keputusasaan yang luar biasa, dan kengerian yang luar biasa. Tetapi hadapi itu, Yeremia katakan, sekalipun tipu dan racun, ada kegetiran, ada kengerian, ada kehancuran, tapi hal inilah yang kuperhatikan. Di tengah tekanan dan situasi itu, Yeremia ingat satu bahwa Tuhan itu baik. Jadi bayangkan, akibat dari dosa tadi ada hukuman yang luar biasa, dampak dari dosa pemberontakan kepada Allah, dampak dari penyembahan berhala, dan dahsyatnya dosa itu ada kepastian hukuman ilahi yang luar biasa, yang dahsyat, yang menakutkan, kegentaran di mana-mana. Sekali lagi, di tengah tekanan situasi, Yeremia ingat bahwa Tuhan itu baik. Dalam ayat-ayat yang kita baca saja, Yeremia tentu baik bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak pernah habis. Jadi lihat, di tengah situasi itu yang tidak enak, yang dihadapi, Yeremia katakan tak berkesudahan kasih Tuhan. Tuhan itu baik. Jadi kalau kita dalam situasi susah yang akan buat kita stres, bisakah di tengah kita katakan Tuhan itu baik? Dan kita belajar dengan iman kita bahwa apa yang kita hadapi, waktu kita sakit, amin, Tuhan itu baik. Waktu kita sehat, Tuhan itu baik. Waktu kita untung, Tuhan itu baik. Waktu kita rugi, Tuhan itu baik. Kenapa? Itu dinamika yang melatih iman kita kepada Tuhan, yang melatih penyerahan diri kita kepada Tuhan, sekaligus memompa, menekan, memurnikan iman kita. Tuhan itu baik dalam segala situasi. Sehingga hadapi situasi tadi, Yeremia katakan tak berkesudahan
kasih setia Tuhan, tidak berkesudahan kasih sayang Tuhan, dan kebaikannya selalu baru setiap hari. Jadi tengah situasi yang sulit ini, masalah baru pasti datang setiap hari. Tapi ingat, bahwa berkat Tuhan juga selalu baru datang setiap hari. Jadi keseimbang Tuhan izinkan. Jadi ada pengharapan di tengah keputusasaan. Nah, ini luar biasa. Kita masing-masing juga punya ratapan ya dalam diri kita masing-masing. Kita masing-masing juga pernah punya pengalaman hampir putus asa. Kita masing-masing mungkin pernah mengalami sakit yang berat. Entah itu sakit hati, sakit fisik, atau sakit, tapi ada luka. Ada luka yang tidak berdarah dan ada luka yang berdarah. Kita masih punya pengalaman, kita punya kegetiran, kita punya pengalaman kepahitan, kita punya pengalaman kegagalan, di samping pengalaman-pengalaman yang baik-baik tadi itu ya. Nah, jadi di tengah situasi tadi ada pengharapan di tengah keputusasaan. Jadi Yeremia sebagai seorang nabi juga, dia pun hampir putus asa. Ada tekanan, ada stres luar biasa. Dan itu wajar. Nah, mungkin misalnya, wah, karena sudah jadi orang Kristen, sebagai hamba Tuhan nggak pernah stres atau salah. Stres itu manusiawi dan Tuhan izinkan. Begitu jadi orang percaya atau menjadi pelayan Tuhan, lalu seolah otot kita jadi otot baja, tuh ya. Tulang kita tulang besi nggak sama salah, tetap manusia. Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa sulit, masa susah, kita belajar bergantung kepada Tuhan. Di tengah situasi sulit itu kita belajar menantikan pertolongan Tuhan dan mengalami mujizat pertolongan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Kalau Tuhan izinkan ada masalah, ada tekanan, kegetiran, pengalaman apapun juga, itu untuk melatih kita semakin tunduk, semakin dekat, semakin menyembah kepada Tuhan. Jadi mungkin kita kadang-kadang punya pengalaman hampir putus asa. Tuhan, tahun lalu, 2 tahun lalu begini, tahun lalu kok belum selesai, tahun ini tahun baru, Tuhan kapan kok begini lagi? Kadang-kadang kita hampir, kok begini terus sih, kapan sih Tuhan lama? Gitu ya. Kadang kita sebagai manusia kadang punya, Tuhan kapan ya? Doaku tembus ke langit gak sih? Atau di atap lalu balik lagi. Kadang-kadang kita berpikir, aduh kenapa begini, kenapa begitu, kenapa dan kenapa. Sehingga hampir putus asa, akhirnya kurang berdoa, kurang berserah, mulai kita goyang iman kita lemah. Tetapi sini Yeremia memberikan pengalaman dan pengajaran kepada kita. Di tengah situasi pelik apapun, datang pada Tuhan dan ingat, Tuhan Yesus baik. Karena hadiah yang Tuhan berikan adalah seringkali kado adalah masalah yang dibungkus dengan kertas kado. Itu kado dari Tuhan. Nah, ketika dibuka, segala masalah Tuhan izinkan, Tuhan ubah menjadi berkat. Karena masalah itu tidak selalu mendatangkan hal yang tidak baik. Dan dalam proses setiap masalah membawa kita semakin dekat, semakin menyembah kepada Tuhan. Amin. Nah, jadi kita melihat bahwa Yeremia menegaskan kepada kita ada pengharapan di tengah keputusasaan. Jadi dalam segala situasi, apa yang sudah kita hadapi, selalu ingat Tuhan itu baik, selalu baru rahmatnya setiap hari, berkatnya setiap hari. Hari ini kita senang, tahu besok kayaknya down lagi. Kemarin kita dikuatkan hubungan dengan firman Tuhan, tahu sorenya Tuhan kok down lagi. Itulah. Nah, sebab itu apa? Kita selalu harus doa setiap waktu, merenungkan firman Tuhan setiap saat. Kenapa? Karena kita ini susah ingat, cepat lupa. Ya? Susah ingat, cepat lupa. Dan kita ini dari debu dan tanah, sehingga kita mudah rapuh. Nah, supaya kita kuat selalu hadapi apapun juga, selalu datang pada Tuhan dan ingat Tuhan itu baik. Apapun masalahnya, ingat Tuhan itu baik. Apapun tekanannya, Tuhan Yesus baik. Berapapun berat masalahnya, Tuhan itu baik. Berapapun berat sakitnya, Tuhan
Tuhan izinkannya daripada kita mendatangkan kebaikan. Walaupun kadang-kadang kita rasanya tidak nyaman, tidak enak, tapi ingat apa? Akhirnya semuanya menjadi baik. Nah, Yeremia melihat bahwa akan ada pemulihan. Seakan apa? Pemulihan akan terjadi. Bahwa ada pengakuan dosa. Kalau ada pengakuan dosa sudah hadapan Tuhan, ratapan itu akan ada akhirnya. Di tengah keterasaan, Yeremia yakin bahwa akan ada pemulihan jikalau ada pengakuan dosa. Dia mengajak semua datang pada Tuhan, pengakuan dosa, maka ratapan itu akan ada akhirnya. Jadi lihat bahwa segala ratapan kita itu pasti akan berakhir. Setiap masalah kita akan selesai akhirnya. Jadi semua akan berakhir dengan baik. Walaupun nanti ada masalah baru lagi, seperti itu ya. Jadi pasti ada pemulihan. Nah, ada pengakuan dosa, ada pemulihan, datang pada Tuhan, maka ratapan itu akan ada akhirnya. Karena apa? Karena Tuhan itu baik. Bagi siapa? Suatu baik bagi jiwa yang mencari Dia, bagi yang berharap kepada Tuhan, bagi yang menantikan Tuhan. Jadi Tuhan itu baik bagi siapa? Bagi kita yang selalu berharap kepada Tuhan, yang mencari Tuhan, yang menantikan Tuhan. Maka pemulihan akan terjadi dalam semua aspek. Ini yang penting sekali. Nah, sebab itu sekalian kita melihat dalam kehidupan kita semua punya ratapan dalam hidup kita. Saat ini ratapan apa yang sedang kita alami? Ratapan apa yang sedang kita gumulkan? Ratapan-ratapan itu hendaklah selalu dikumandangkan kepada Tuhan, datang pada Tuhan. Sampai apa? Kita serahkan hidup kita, wah Tuhan, kalau ada dosa-dosa saya, ampuni dosa-dosa saya. Ada pengakuan dosa, minta Tuhan pulihkan. Kalau ada kesalahan kita, Tuhan pulihkan, Tuhan tolong. Apakah yang saya alami ini karena dosa, karena ujian? Apapun itu kalau datang pada Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan. Sebab itu kita harus melihat bahwa tema kita tahun ini adalah tahun pembebasan, tahun pemulihan. Sehingga tahun ini, bulan ini, minggu ini, hari ini adalah hari pembebasan, hari pemulihan. Yang penting apa? Datang pada Tuhan dan ingat Tuhan itu baik. Jadi bayangkan bangsa Israel ini yang mengalami pekerjaan luar biasa. Kalau Babel, Iran itu kan terkenal, Iran juga dulu ya, terkenal. Kalau menangkap musuh itu siksanya itu nggak bisa. Komnas HAM saja tidak berlaku, bisa dikulingi hidup-hidup, lalu dipotong jari suruh jalan, ditangkap. Itu pokoknya penyiksaan yang luar biasa. Dan Babel termasuk salah satu yang sangat kejam. Nah, jadi sehingga kita melihat bahwa Yeremia begitu mengalami kengerian, maka karena dia menjadi saksi hidup apa yang dialami oleh bangsa ini sampai dibuang, ya. Nah, tetapi dari kengerian itu, dalam siksaan dan hukuman ketika datang pada Tuhan, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan. Jadi kita juga punya kengerian, punya pengalaman yang pahit, yang enak, tapi ingat, jangan lihat yang pahitnya, tapi lihat akhirnya semuanya baik. Nah, Tuhan izinkan pengalaman itu kita bisa jadikan memang Tuhan izinkan untuk melatih, mendewasakan kita, mengingat kita terus kepada Tuhan, sekaligus pemberesan atas setiap dosa dan kesalahan kita. Kalau itu terjadi, maka Tuhan akan pulihkan. Sehingga hari ini, mari masing-masing kita datang pada Tuhan. Ratapan apa yang kita miliki hari ini, serahkan pada Tuhan. Yang di rumah juga masih punya ratapan-ratapan. Hari ini datang pada Tuhan, serai mengingat bahwa Tuhan itu baik. Datang pada Tuhan, bahwa tahun pemulihan,
baik. Apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, apapun itu, Tuhan pasti baik. Kita punya pergumulan, kita bingung masa depan, kita bingung ekonomi kita bingung pekerjaan kita bingung pasangan kita, masa depan kita punya kebingungan. Kadang-kadang kita merasa terbuang, seolah Tuhan tidak mendengar doa kita. Pada Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Dan dalam pikiran kita, apa yang terjadi yang harus kita adalah Tuhan itu baik. Yang penting kita selalu datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Ingat, Tuhan itu baik. Ketika kita sedang susah, kita ingat, apapun itu, Tuhan itu baik. Kita sedang tertekan, ingat, Tuhan itu baik. Kita sedang punya tekanan, kegetiran, kepahitan, Tuhan itu baik. Kita punya banyak air mata, Tuhan itu baik. Karena ada waktunya air mata berubah menjadi mata air. Lembah kesukaran berubah menjadi lembah pujian. Jadi apapun Tuhan itu baik. Sehingga kita boleh mengalami pemulihan. Tuhan itu baik. Mengapa? Karena sekalipun dahsyatnya dosa kita, kalau kita datang dengan sungguh minta ampun, Tuhan ampun dan Tuhan pulihkan. Amin. Ingat, hari ini tema kita, Tuhan itu baik. Setiap saat tema, apapun yang terjadi untuk kita, semuanya akhirnya baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik, Allah yang luar biasa. Di tengah segala pengalaman kami, ada banyak kegetiran di tahun yang lalu, ada kepahitan, ada pengalaman yang buruk, ada kesusahan. Tuhan itu baik, karena apapun itu membawa kami mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Karena itu semua ujian bagi kami. Terima kasih Bapa. Apapun terjadi, ketika kami datang pada Tuhan, maka kami dipulihkan. Dan kami terus mengingat bahwa Tuhan itu baik. Terima kasih Bapa dalam surga. Memberikan firman dalam hati kami masing-masing. Hamba-Mu sudah berbicara. Ya Roh Kudus menolong setiap kami menerjemahkan firman Tuhan, memberikan firman dalam hidup kami, sehingga terus kami mengingat apapun terjadi dengan situasi stres tertekan pun kami ingat Tuhan itu baik. Karena ini semuanya mau kami semakin dekat pada Tuhan dan mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur menyerahkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Ibu Pendeta Indri untuk firman Tuhan yang kita dengar. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Kita percaya Tuhan Yesus itu selalu baik dan sangat baik bagi kita. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik buat pelayanan Tuhan. Pada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online, ada nomor rekening yang tertera di layar kaca. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh memberi Tuhan dengan apa yang kami miliki Tuhan. Kiranya biarlah ini semua Tuhan boleh membantu Tuhan untuk pelayanan kerajaan, memperluas kerajaan surga di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang memberi itu, berkati juga tangan-tangan yang belum bisa memberi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukan
biasa. Katakan Allah itu baik, mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama dengan segala orang percaya dari segala abad. Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli kita dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali dan kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan saya pimpin, dan kita akan berakhiri bersama-sama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, tapi kami seringkali berubah kasih setia kami kepadamu. Kami yang sentiasa berubah kasih kami kepadamu, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena Tuhan Maha Kasih untuk mengasihi kami. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang meneguhkan kami, mengingatkan kami bahwa Tuhan berada bersama kami dalam pergumulan apapun. Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Menyerahkan hamba-Mu dalam tangan Tuhan, biar Tuhan menolong, memberkati. Hikmat Tuhan tambahkan per hamba-Mu, menyampaikan firman Tuhan penuh kuasa dan power, sehingga banyak orang diberkati. Melalui firman Tuhan kami diberkati. Ya, mengikuti ibadah online pun diberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Pagi ini kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, memberkati kami yang hadir pada pagi hari ini. Dalam kondisi apapun Tuhan menyertai kami. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Ada yang kurang sehat ya Tuhan, sehingga hadir bersama dengan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pilih mereka dan memberkati mereka. Pulihkan kembali umat-Mu, kesehatan umat-Mu. Minggu yang akan datang kami bersama-sama ya Tuhan, berkumpul di tempat ini, memuji menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan dalam kondisi lemah yang sakit, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan seluruh keluarga jemaat Tuhan. Engkau memberkati mereka, rumah tangga diberkati, usaha pekerjaan bisnis diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa umat-Mu dipeliharakan oleh kasih setia Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai umat-Mu, menolong umat-Mu di dalam segala pergumulan. Kami berdoa ya Tuhan, setiap pekerjaan apapun diperbuat oleh Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa, kami juga menyerahkan anak-anak kami dalam pendidikan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sekolah. Tuhan berikan kecerdasan khusus buat anak-anak kami, berikan kepintaran khusus buat anak-anak kami. Kami berdoa ya Tuhan, berikan mereka anak-anak kami kekuatan, bakat, kepintaran, agar mereka benar-benar mendapatkan pengetahuan yang Tuhan terhadap anak-anak kami masa depan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan di
di awal tahun mungkin mereka bisa mengajar semester baru. Kiranya Tuhan menolong anak-anak kami, diberkati lebih kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, lemah Tuhan kuatkan kembali mereka, berikan mereka semangat ya Tuhan. Tuhan, anak kami dalam pendidikan mereka, keluarga mereka, orang tua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa, kami menyerahkan ya Tuhan gereja-gereja Tuhan yang sedang beribadah hari ini. Tuhan menolong sehingga pemberitaan firman Tuhan memberkati banyak umat Tuhan, menguatkan, menghiburkan jemaat Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil, firman Tuhan hari ini memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa, kami menyerahkan setiap pelayanan misi, dimanapun diberitakan Injil, banyak orang diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, menopang bangsa kami Indonesia dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari mendatang. Tuhan tolong sehingga pemilu Pilpres pada tahun ini berjalan dalam kontrol dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk TNI dan Polri, biarlah ada kerjasama, kesehatan untuk berjalannya ya Tuhan demokrasi kami bangsa ini ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan untuk pesta demokrasi Pilpres mendatang. Tuhan, kami berdoa kiranya semuanya berjalan dalam kontrol pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pimpinan kami, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan menolong setiap keputusan mereka dikendalikan, dikontrol oleh Tuhan, sehingga bangsa kami dari Sabang sampai Merauke merasakan keadilan untuk bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami hidup di Indonesia. Nah, karena itu kami berdoa, kami menyerahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Tuhan mendengarkan setiap seru doa kami. Kami naikkan doa kami yang Tuhan sudah mendengarkan, dan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian jemaat untuk berdiri dan kita memuji, kami memuji kebesaran. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan sukacita, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat, nikmat dan kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, menyertai engkau sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saleh-salehnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menutup ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Saat teduh sejenak.